akan memberkati kita semua. Salam. Salam. Presbiter, saya catat ada 60-an orang. Salam. Sahabat sepelayanan, para penatua, diaken dan pengajar, koster, bapak-bapak, salam. Mama-mama, salam. Anak muda, salam. Jemaat saja, saya mau dengar suaranya. Salam. Ya, tadi tanya sekitar ada 200-an ya. Kakak di tempat ini. Itu berarti kurang lebih 400 kalau suami istri mandul. Tapi kalau ada anak berarti sekitar 600. Kalau 2 anak KB ya, KB itu berarti 800 ya, gitu. Saya perkenalkan dulu, saya Pendeta Ita Fointunandun. Untuk sementara Tuhan percayakan sebagai Ketua Klasis Kota Kupang Barat. Klasis kota itu ada 3. Kota Kupang Barat, dan Kota Kupang Timur. Pemimpinnya perempuan semua. Saya dan 2 orang kawan. Bapak Mama Saudara, teman saya di sini Bapak Pendeta Alfred. Betul ya? Ya, Kupang Tengah, Ketua Klasis. Bapak Pendeta Sir. Saya datang hari ini tidak sendiri, saya dengan suami dan 2 orang anak. Satunya ada sekolah di tempat yang jauh, dan karena itu suami coba berdiri dulu. Suami, ayo berdiri. Ya. Ini suami tercinta Bapak Jemris Fuentuna, orang Amarasi. 2 orang anak silakan berdiri, Rizky dan Kesia. Ini rambutnya kriwil-kriwil ya. Ada 1 anak laki yang ada sekolah di jauh. Saya juga tidak sendiri, didampingi oleh anak saksi nikah saya, Pak Sami dan istri. Silakan berdiri. Ini jemaat Immanuel Bawamata ya. Iya. Ini tuan rumah ya. Tuan rumah. Saya juga tidak sendiri, saya dengan Infokom Klasis Kota Kupang Barat. Silakan berdiri. Kemana saya pergi pasti dia ikut jejak saya. Ya, silakan duduk. Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Bapak Mama senang pagi ini ada di dalam rumah Tuhan? Senang atau sangat senang? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kuat. Lebih kuat. Kuat lagi. Kuat lagi. Hikmat dan karakter itu menjadi fondasi pendidikan Kristen yang berkualitas. Hikmat yang pertama, tapi kemudian karakter itu dasar pendidikan Kristen yang berkualitas. Itu tema bagi kita. Berdasarkan bacaan pengkhotbah pasalnya yang 10 ayat pertama sampai dengan ayat 20. Bapak Mama Saudara, pertanyaan saya mengawali khotbah pagi ini. Kenapa Bapak Mama kasih sekolah anak di sekolah yang bermutu? Kenapa Bapak Mama ketika memberikan kesempatan bagi anak sekolah, entah PAUD, SD, SMP, SMA, kuliah, kenapa harus cari sekolah yang bermutu, yang berkualitas pengetahuannya tapi pendalaman imannya? Kenapa itu penting? Mungkin ada satu jemaat yang bisa jawab saya. Kalau tinggal di Bawamata tapi anaknya sekolah di Kupang, bukan di SMA sekitar Bawamata.
Kalau tinggal di bawah mata, anaknya ada di Sikumana. Kenapa tidak sekolah SD di tempat ini? Tapi ada yang dari bawah mata sekolahnya di Tunas Gloria Sikumana. Kenapa juga? Kan ada SD di sini. Kan ada SMP terdekat. Kan ada SMA di sini. Impres kah? Ada SD SMA swasta lainnya. SMA negeri kah, SMP negeri ada di sekitar sini. Tapi kenapa jauh-jauh sampai ke sana? Ada yang mau jawab saya? Kenapa ya? Saya khotbah suka bertanya Bapak Mama, suka dialog. Supaya saya tidak khotbah monoton. Saya tidak asik sendiri dengan buku dan Alkitab di sini. Saya suka khotbah dialog. Kenapa ya? Ada anak-anak yang sekolah di luar bawah mata, pada sekolahnya ada di sini, angkat tanganmu. Anak-anak yang sekolah di luar dari bawah mata, Penfui, pada sekolahnya ada di sini, ada? Coba ayo, berarti semuanya sekolah di sini ya. Nanti dong bilang sekolah di kampung, gitu. Coba, ada anak-anak? Jujur sah, ya Mama, oke. Sekolah di mana Mama? Tunas Gloria. Aduh, saya pun kawan ada di sini ternyata. Biar saya baru khotbah tinggal di bawah mata. Sekolahnya di kenapa ada apa sekolah apa ya Mama? SD, SMP, SMA? SD. Kenapa juga ada SD di sini? No. Ada SD di sini? Ada. Kenapa pagi-pagi Mama capek-capek sampai Sikumana itu? Sekolah tuh di samping rumah saya Mama. Itu di samping rumah saya di Sikumana. Mungkin jaraknya 150 meter. Kenapa Mama capek-capek? Pagi antar, siang jemput, kan tidak ada mobil. Dulu kan bemo umum ya. Sekarang tidak ada. Bagaimana Mama pendapat Mama sampai sekolah anak di Tunas Gloria? Apanya yang bagus? Iya. Ini dengan Mama siapa ya? Mama Email. Mama Email berpendapat bahwa kenapa jauh-jauh tinggal di bawah mata tapi anaknya harus ke Sikumana. Pertama, sekolah itu sekolah yang memberikan dampak pada pertumbuhan iman anaknya. Yang kedua, sekolah yang memberi dampak pada bukan saja ilmu tapi karakter sifat anaknya. Jadi itu kalau misalnya kita antar sekolah anak ya, nanti tanya, kenapa pendeta ini dari bawah mata bisa ada di sini ya? Karena antar anak pagi-pagi. Siang atau sore jemput, kenapa bisa ada di sini Mama? Jemput anak di sore hari atau siang hari. Orang tidak memperhitungkan jarak, orang tidak perhitungkan lagi waktu, orang tidak perhitungkan lagi biaya. Berapa kerugian untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Amin. Amin. Berapapun harganya pasti dibayar. Contoh ya, sekolah Gemit itu saya tanya ya, di kepsek itu 1 bulan itu dana komitenya itu 10, dari 8.000 naik 10 saja, bertengkar sampai berkelahi, ujung-ujungnya anak dikeluarkan. Padahal dikasih keluar kemana? Ke sekolah yang 1 bulan 300 bayarnya, bukan 10.000, bukan. Apa yang mau dicari? Pendidikan itu tempat di mana anak dan bahkan kita yang telah melewati proses pendidikan dan menikmati hasil kehidupan sekarang karena pendidikan itu karena untuk pengetahuan ditambahkan bagi kita. Tapi sekarang di era yang modern, di dunia yang jahat ini, orang tidak lagi berpikir soal pengetahuan. Amin.
Orang sudah berpikir di situ dampaknya iman anak berubah tidak, bertambah tidak. Dampaknya pada karakter anak tidak. Tidak saja yang dipikirkan pintar, cerdas, ranking berapa, naik kelas dan lulus, tidak. Tapi setelah dari sekolah dia pulang, apa yang dia lakukan setelah belajar? Dia mau belajar di rumah tidak? Dia mau sekolah di rumah tidak? Ketika ada di lingkungan masyarakat, dia mau beradaptasi dengan masyarakat dan penyesuaiannya tidak membawa dia di luar dari kehendak Tuhan. Jadi itu kalau berapapun harganya, ya ada sekolah sekarang yang di Kupang tuh saya tanya SPP 1 bulan tuh 1 juta lebih. 1 juta lebih. Bayangkan itu hampir sebagian tunjangan saya selesai di anak sekolah. Nanti makan apa mamanya, papanya? Amin. Tapi ini sudah tuntutan sekarang. Bapak Mama Saudara semua, gemit pada tema minggu kedua ini tentang hikmat. Apa itu hikmat? Dan tentang karakter. Itu penting dalam membangun fondasi pendidikan. Amsal bilang begini, hikmat adalah permulaan takut akan Tuhan. Hikmat adalah permulaan takut akan Tuhan. Orang mau sekolah tinggi tapi fondasinya harus hikmat. Orang sampai sekolah tinggi tapi tidak boleh lupa dasar hidupnya adalah berhikmat. Orang yang sekolah tinggi betul tapi harus hidup takut akan Tuhan. Kalau orang tidak takut akan Tuhan, percuma pendidikannya. Amin. Amin. Sekarang di mana-mana dipasang CCTV ya. Betul. Supaya apa? Supaya menghindarkan orang dari perbuatan yang jahat. Tapi kalau tidak ada CCTV bagaimana? Tidak ada CCTV bagaimana? Orang gampang bilang, ada CCTV jadi kita curi sah, gitu ya. Melupakan bagaimana mata Tuhan mengamati setiap orang, mata Tuhan mengawasi setiap orang, jejaknya di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, baik atau tidak baik keadaannya, diawasi sorot mata Tuhan. Dan itu kalau orang takut Tuhan tidak main-main dalam hidupnya. Kalau orang takut Tuhan tidak mempermainkan hidupnya, apalagi mempermainkan berkatnya. Kalau orang berhikmat tidak demikian. Dia tidak bilang orang pintar, karena orang pintar belum tentu berhikmat. Tapi kalau orang berhikmat pasti dia pintar sedikit. Hal ini saya sampaikan bukan berarti mengabaikan tugas pendidikan kita sampai pada jenjang yang tinggi, tidak. Itu tuntutan dunia sekarang. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, Prof dan seterusnya. Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Orang juga yang berhikmat tidak mengabaikan karakter hidup, sifat-sifat dalam kehidupan. Saya ikut pameran karakter. Saya ikut itu kesempatan 1 minggu pameran karakter. Baru saya mengerti ternyata karakter saya yang malas itu diperan oleh beberapa orang dan dimainkan perannya begitu luar biasa. Saya mengerti, ternyata saya berkhotbah tapi saya orang malas.
Dan apa yang saya pelajari, belajar dari semut yang rajin. Saya pendeta harus belajar dari binatang kecil, tapi menumpuk makanan pada setiap musim dan tidak mengalami kelaparan. Itu karakter. Jadi berhikmat dan karakter itu sangat dibutuhkan dalam pendidikan. Karena itu apapun kita berani taruh, kita buat supaya kita tidak saja berilmu, tapi berhikmat dan berkarakter. Bapak, Mama, Saudara semua, kebodohan dan hikmat serta berbagai akibat atau dampaknya, itu firman Tuhan hari ini. Ada bagian hikmat yang diperankan oleh kita bahkan pada waktu tertentu, dan itu berdampak karena kita berhikmat. Tapi juga ada juga pengalaman hidup di antara kita, saya dan Bapak Mama Saudara, yang menyatakan dan menyampaikan pesan kehidupan itu tentang sebuah kebodohan. Dan akibat dari sebuah kebodohan, kita sendiri mengalami, sesama kita, orang yang mengasihi kita, bahkan lingkungan ini terdampak dari kebodohan itu. Itu ulasan firman pada Pengkhotbah pasal 10 ini. Jadi berhikmat ada akibatnya, ada dampaknya. Tapi tidak berhikmat dan hidup dalam kebodohan juga ada dampaknya, ada pengaruhnya, ada akibatnya. Bagi diri, bagi sesama, bagi alam semesta. Bagi diri, bagi keluarga, bagi dunia sekitar kita. Bapak, Mama, Saudara semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalat mati menyebabkan minyak wangi itu, peramunya, pembuat minyak merasa rugi, ya, Pengkhotbah bilang. Kenapa? Karena lalat satu mati di dalam minyak itu dibuang atau tidak. Dia bilang di sini wangi peramunya berbau busuk hanya karena lalat, seekor binatang kecil yang diperhitungkan, ya. Tapi kemudian dia bilang minyak yang bau harum itu menjadi busuk. Kata hikmatnya di sini dia bilang apa? Sedikisa son banyak, sadikisa kebodohan, pengaruh besar pada hikmat dan kehormatan. Kita bilang kita sekolah betul, berpengetahuan betul, tapi kemudian sedikit kebodohan berpengaruh lebih. Lebih ini berarti kalau kita tuang di gelas tumpah, itu kata lebih. Lebih berpengaruh pada hikmat kita. Sedikit kita bodoh, itu berpengaruh pada iman kita kepada Tuhan. Hikmat itu sendiri. Dan juga dia bilang di sini kehormatan. Sedikit kebodohan membuat kita tidak menjadi terhormat. Amin. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sedikit saja. Sedikit, son perlu banyak, sedikit saja. Jabatan dari Tuhan buat kita tidak terhormat. Istri yang harus hormati suami tidak menghormati lagi. Anak yang harus hormati papa mamanya tidak lagi. Tidak. Kenapa? Sedikit saja. Son perlu banyak-banyak. Sedikit anak. Kenapa?
Kenapa sedikit itu berpengaruh? Penjelasan firman Tuhan ini dia bilang kenapa? Karena dimulai dari hati seseorang. Hati akan mengarahkan orang pada pikiran yang baik atau tidak benar. Hati ini mengarahkan orang untuk mengambil keputusan baik atau tidak baik. Hati ini. Ayat 2 dia bilang, hati orang berhikmat, hati orang bodoh sangat menentukan jalan orang itu. Jadi karena hati, maka kita pikir salah. Karena hati mendorong kita, maka kita buat keputusan yang salah. Padahal hati punya pertimbangan itu mungkin sedikit saja, tapi pengaruhnya besar. Kehidupan orang berhikmat itu mengarahkannya, firman bilang, ke arah kanan. Hati orang berhikmat mengarahkan orang itu ke kanan. Ayat 12 dia bilang hati orang berhikmat mengarahkan tidak saja pikirannya, jalannya, bibirnya, pengucapannya, perkataannya. Coba kita baca ayat 12. Ayat 12, 1, 2, 3. Hatinya mengarahkan dia untuk berbeda jalannya. Tapi hatinya juga mengarahkan dia untuk memperkatakan sesuatu yang penuh belas kasihan. Itu berhikmat. Berbeda dengan kehidupan yang membawa kita pada kebodohan. Dia bilang begini, tetapi beda dengan orang yang tidak berhikmat, kurang berhikmat. Alkitab menyebutkan terlalu kasar, dia bilang orang bodoh. Hatinya orang bodoh mengarahkan ke kiri. Yang kedua, hati orang bodoh mengarahkannya ke pikiran yang tumpul. Gampang sekali bilang dia bodoh, kamu bodoh. Padahal kalau firman bilang, kalau kita bilang dia bodoh, kita juga bodoh. Siapa yang cepat-cepat biasa bilang dia lu bodoh. Saya juga kadang begitu. Ketika saya baca ini saya lidah tertekan. Lu bodoh sekali. Padahal pengkhotbah bilang kalau gampang bilang begitu, ternyata kita juga bodoh. Masih mau ucap itu leko sonde bab mama? Masih ke sonde? Ya berhenti sudah. Berhenti sudah. Kadang kita lupung bodoh le, padahal yang ucap tuh bodoh. Karena itu bukan ucapan orang Saya baca ame kemarin dalam PA, saya bilang kawan-kawan lebih kita stop, tahan. Berhenti bilang orang bodoh. Karena ternyata yang bilang tuh bodoh. Hati orang bodoh, ya dia bilang di sini. Selain mengarahkan jalannya, pikirannya, pengucapannya, tapi dia bilang bibir orang itu menelan dirinya sendiri. Ayat 12.
Jadi kita omong apa, kita ketemu sendiri batunya. Ayat 13, hati orang bodoh mengarahkan perkataannya dari awal sampai akhir tuh bodoh, konyol. Petakan. Hati orang bodoh, ayat 14 dia bilang, banyak mengarahkan dia pada bicara yang banyak, tapi buatnya sedikit. Shalom. Shalom. Bapak mama pernah menghelu yang bilang, berhenti omong sudah, kau ketompi kerja. Pernah? Pernah? Berhenti rapat sudah kok kita kerja. Pernah? Nah itu. Karena ternyata ada orang yang dia pembawa omong banyak, mau dikerja sedikit. Jadi yang tukang kerja beda dengan tukang omong ya. Nanti yang tukang omong mau omong berjam-jam, tapi kerjanya tidak punya waktu. Begitu. Karena itu kalau rapat bilang, weh berhenti suruh rapat terlalu lama ya. Saya tidak tahu kalau rapat di sini berapa hari ya. Sidang di sini berapa hari Ibu Sekretaris? Nah lama 2 hari sama mama berhenti. Coba omong terlalu banyak. Saya sidang klasis itu, majelis klasis itu 1 hari sih. Yang bawa omong banyak saya bilang, semoga kita berdoa kau bawa omong banyak tapi kau juga kerja banyak. Nanti dia stop memang gitu. Jadi itu pikiran-pikiran pengkhotbah anak Daud ini, Salomo ini mengarahkan kita untuk memilih dan memilah. Kadang kita memilih yang bijak, jatuhlah dalam pencobaan yang kurang bijak. Bapak mama saudara semua, akhir dari apa yang dilakukan oleh orang bodoh, firman bilang begini, yang kurang berhikmat, ayat 15, jerih payah orang itu melelahkan. Bayangkan, kita sudah banyak-banyak kerja, terakhir melelahkan tuh kita pemuka ke mana ya? Tidak semangat. Biasa kita bilang percuma sang. Percuma kerja ini, dia hasil begini, melelahkan. Jerih payah orang bodoh melelahkan dirinya sendiri. Sadar atau tidak sadar, kadang kita bilang, percuma begini, percuma kerja ini, percuma. Padahal waktu banyak kita pakai, tenaga kita pakai, uang kita pakai, banyak hal kita korbankan, tapi akhirnya melelahkan, tidak menyukakan hati. Bapak mama saudara semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa contoh orang yang disebutkan dalam Pengkhotbah pasal 10. Ini yang pertama, penguasa, pembesar, pemimpin. Saya pemimpin, bapak mama saudara pemimpin di rumah. Amin. Pemimpin ini jangan pikir dulu gubernur, jangan. Ece-ece dong juga pikir ya, yang kecil-kecil juga harus dipikirkan. Di rumah itu pemimpin, di gereja pemimpin, di rayon pemimpin, di RT RW pemimpin, ada. Dari jabatan yang terendah sampai jabatan yang tinggi. Ayat 4 ini berbicara tentang penguasa, pemimpin, ya, pejabat, penguasa. Kalau saya tawar bapak mama jadi penguasa dan orang biasa, pilihnya yang mana? Penguasa atau orang biasa? Pasti orang sondel. Saya pikir pasti bapak mama pilih yang penguasa atau pemimpin, ya,
itu jaminannya lebih baik daripada orang biasa-biasa ya. Bapak saudara, kita bayangkan firman mengingatkan kita tentang amarah seorang penguasa, amarah seorang pimpinan, amarah seorang pembesar. Amarahnya meledak pada satu ketika dan orang yang ada di depan itu tahan berdiri atau bangun lari. Itu pilihan. Tahan berdiri dan dengar ini amarah atau pergi meninggalkan. Pengkhotbah bilang begini, kalau kau berhadapan dengan amarah penguasa, berdirilah tetap. Tenanglah di tempat, jangan tinggalkan tempat itu. Ini soal penguasaan diri. Penguasa dan pembesar, pengkhotbah juga memberikan gambaran bagi kita bahwa sekalipun demikian jabatannya tinggi, tapi ada saat di mana dia hilaf. Ada saat di mana dia hilaf. Apa ya? Hilaf. Dan karena dia hilaf, dia punya keputusan-keputusan yang tidak baik. Firman bilang begini, keputusan penguasa pada satu titik bisa baik, tapi bisa saja tidak baik dan bodoh. Penguasa menempatkan orang bodoh pada kedudukan yang tinggi. Itu hilaf. Ya. Dengan jabatan yang ada menempatkan orang bodoh pada kedudukan yang tinggi. Itu kesalahan. Bahkan pengkhotbah bilang kejahatan terbesar. Menempatkan orang bodoh pada kedudukan yang tinggi itu kesalahan fatal menurut pengkhotbah. Kesalahan besar menurut pengkhotbah. Kemarin dalam PA Bapak Saudara ada kawan yang bilang begini, betul juga, setelah suksesi pemimpin-pemimpin naik, ada satu hal penting yang diperhitungkan adalah balas jasa. Dari kami di bagian pemerintahan, itu satu son bisa-bisa, karena dia tim yang bekerja, taruh dia di sini, padahal dia tidak punya kemampuan untuk itu. Pengkhotbah bilang kalau salah penempatan jabatan oleh seorang pimpinan itu berdampak besar, kesalahan besar. Orang kaya, orang yang berpengaruh ditempatkan pada tempat yang paling rendah. Bapak saudara semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dampak dari keputusan penguasa, pembesar, pemimpin yang demikian salah menempatkan saja, dari banyak kesalahan disampaikan kepada kita satu, penempatan karyawan pada tempat yang salah. Akibatnya Bapak saudara terlalu banyak. Dia bilang di sini, saya melihat pada satu masa budak itu naik kuda, pemimpin yang tadi jalan kaki. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Pemimpin yang tadi buat keputusan yang salah, pada masa akhirnya dia memimpin, budak naik kuda, pemimpin jalan kaki. Saya canda sebentar, ya kan sekarang lagi apa ya, tuntutan dari dinas kesehatan, dari dokter, dari bidan,
kerjasama dengan pemerintah bukalah CFD. Jalan pagi di Altar ya. Ya, apa hubungannya? Kita yang naik oto dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu lepas oto kita jalan-jalan. Ya itu sehat. Tapi ironisnya firman bilang begini, kalau salah buat keputusan, pada akhir masa itu Bapak Mama Saudara, budak naik kuda, pemimpinnya yang tadi itu jalan kaki. Ini terhormat tidak? Terhormat tidak? Menunjukkan satu masa di mana Tuhan memberikan pelajaran penting bagi pengambil keputusan. Yang kedua, dia bilang kalau gali lubang hati-hati, karena nanti masuk sendiri di itu lubang. Bukan orang lain masuk, tapi diri sendiri yang masuk. Yang ketiga, dia bilang hati-hati untuk tidak mendobrak tembok. Kalau kita baca terjemahannya, tafsirannya itu tembok tuh dibuat dari tanah dan ada rongga-rongga di mana binatang liar tuh biasa masuk, termasuk ular. Kan itu dia bilang hati-hati jangan dobrak itu tembok karena bisa kau dipagut ular. Ini akibat dari keputusan. Akibat dari keputusan yang salah, dia bilang kalau pecahkan batu, hati-hati juga, karena batu yang pecah bisa kembali pada diri kita sendiri. Akibat dari keputusan yang salah, kalau bela kayu, kata hikmat dalam pengkhotbah bilang hati-hati juga, karena kapak bisa terpeleset lalu kena diri kita sendiri, terluka akhirnya. Dan ini menjadi peringatan bagi Bapak Mama, bagi saudara, dan bagi saya sendiri. Bapak Mama saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita dengan pola hidup yang demikian berhikmat ataupun dalam kehidupan tidak berhikmat, kurang berhikmat, selalu memberi dampak. Tadi dia bilang pada diri sendiri, pada budak-budak, relasi dengan sesama itu harus berdampak dan terus berdampak, baik atau tidak baik keadaan. Tidak saja dalam relasi hubungan kita dengan sesama, dengan orang-orang terdekat, tapi juga dengan alam semesta, dengan lingkungan sekitar kita. Dia bilang celakalah engkau tanah, celakalah engkau negeri, kalau kau punya pemimpin yang muda. Kalau dalam terjemahan baru saya TB2 yang dia bilang begini, celakalah engkau negeri kalau rajamu seorang anak muda. Kalau dalam terjemahan lama dia bilang negeri tanah rajamu kanak-kanak. Itu celaka. Tapi kalau dalam terjemahan baru dia bilang celakalah engkau negeri kalau rajamu seorang anak muda. Ini zaman milenial ya Bapak Mama Saudara ya. Amin. Dan karena itu kita diingatkan demikian. Celakalah negeri itu kalau pembesar-pembesarnya bangun pagi-pagi asik makan, tidak saja makan tapi sampai mabuk. Celakalah negeri itu kalau misalnya dalam kehidupan di situ bersama pemimpin, bersama raja, bersama pembesar, ya. Dia bilang di sini orang tergiur dengan hidangan, dengan anggur dan uang. Ayat 19. Orang tergiur dengan anggur, hidangan yang enak dan uang. Celakalah negeri itu.
Tapi berbahagialah negeri itu, berbahagialah tanah itu, kota itu, kalau pembesarnya adalah berasal dari kaum berbudi luhur. Jadi pengkhotbah mengingatkan kita, satu negeri di mana kita tinggal, satu kota, satu tempat di mana kita berada, hidup dan perilaku pimpinan itu berdampak pada negeri itu sendiri. Amin, amin, amin. Ya. Sekarang itu lagi zaman efisiensi anggaran. Betul? Betul? Lebih pro pada rakyat, ya. Lebih perhatiannya pada rakyat. Saya bilang pada suami, puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kenapa? Kenapa? Dia bilang di sini, pemimpin, raja, pembesar, kalau di mana ada makanan enak. Amin. Rakyatnya makan apa? Enak atau tidak enak? Ya. Oh, Pak Bendahara? Tidak enak. Tidak enak. Tidak enak tuh yang ke mana, Bapak? Apa adanya, sementara pembesar ada apanya. Ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Cara itu Bapak Mama, di mana orang besar, di situ ada uang, di situ ada di situ ada hidangan yang lama-lama stroke. Tensi begini darah orang yang biasa-biasa darahnya betul kok sonde. Ada juga yang tensi kok. Masa orang yang di mana ada hidangan enak, uang ya, anggur saja yang darah naik. Yang lain tidak. Besok kita minta dokter turun di sini. Tensi seluruh jemaat Immanuel bau mata. Berapa banyak orang di bawah rata-rata hidupnya yang tensi naik. Dan kenapa tensi naik? Berapa pejabat di tempat ini ya tensinya biasa-biasa. Dan kenapa biasa-biasa? Orang pejabat sekarang sudah makan enak lah ya. Karena takut takut kan ini bicara tentang hidangan. Dan saya bicara hidangan. Orang pejabat sekarang takut makan karena nanti kuat sedikit. Orang pejabat sekarang takut makan kue cake itu. Kemarin kita di rumah jabatan, Pak Gubernur bilang sama kami, saya di FKUB provinsi, silakan mari kita snack. Maaf ya, kami siapkan air marungga, lalu yang kedua jagung rebus, yang ketiga ubi jalar. Saya bilang kenapa juga tidak pakai cake ya? Memangnya tidak ada anggarannya karena efisiensi? Tidak, supaya pola hidup itu sehat. Wah, bagus sekali. Pengkhotbah mengingatkan di mana ada pembesar, dia bilang di sini ya. Pembesar makan pada waktunya untuk kuat dan bekerja. Bukan pembesar makan pada waktunya untuk mabuk. Ayat 17. Pembesar makan untuk kuat, makan kuat lalu kerja banyak. Bukan makan lalu tujuannya nemaufun. Orang Timur bilang nemaufun. Nah, kalau dia nemaufun tu dia song kenal dia istri lah, dia kenal orang pun Kalau dia nemaufun tu dia kenal istri tidak. Ya, dia pukul Ada di sini yang mabuk? Tidak, semua baik-baik ini. Orang nak mau untuk pukul istri, tapi sayang orang pun celaka itu.
Di istri bentak-bentak, hoi. Di orang pun istri, sayang. Ilah Yesus Tuhan. Ini orang berhikmat atau orang tidak berhikmat ini? Bapak-bapak salam. Bapak-bapak salam. Hari ini saya KPI di sini. Panggil istri itu sayang atau apa? Oh hei. Terima kasih Papa. Mana Mama? Oh Tuhan Yesus baik ya. Tapi itu panggilan yang tidak pernah berhenti sampai ajal menjemput ya. Terima kasih. Tidak panggil istri sayang, panggil orang pun istri. Nah ini pasti buat ini, makanya jawab. Pasti jawab nih dibuat ini. Ya. Hai. Satu kali ini istri demo. Kenapa juga panggil orang istri? Memangnya kedua kenapa? Sarine hidup. Iya, karena kebiasaannya itu buruk. Tidak panggil istri sayang, tapi panggil orang pun istri. Bukan sayang, say. Oh, Yesus Tuhan, minta ampun. Gitu. Kenapa? Karena punya iya. Orang pun istri juga sekarang ini, wow. Dia lihatnya uang, bukan omnya, bukan bapaknya, bukan suami orang, tapi iya, uang. Jadi pembesar uang, anggur dan hidangan enak itu identik, sama, dekat, sangat dekat. Karena itu pengkhotbah memberi peringatan, ya, bahwa hendaklah menjadi pembesar yang berbudi luhur. Berbudi luhur, yang berhikmat, yang takut kepada Tuhan. Bapak-bapak saudara semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam realita kehidupan demikian, ada banyak mata yang melihat bagaimana kehidupan pembesar, bagaimana kehidupan raja, bagaimana kehidupan para pemimpin. Dan bagian 20 itu, ayat 20 itu, dia mengungkapkan satu perasaan dari orang-orang rendah, orang-orang kecil, orang-orang yang diabaikan. Dia bilang, kalau engkau pada posisi tidak pada tempat para pembesar, jangan engkau kutuk mereka, ya. Jangan engkau mengutuki raja, jangan engkau kutuk pemimpinmu, jangan engkau kutuk pembesarmu. Jangan bawa kutukmu sampai tempat tidur dan tidak bisa tidur. Amin. Amin. Kita banyak pikir ini pembesar, banyak pikir rampu hidup, pola hidup, gaya hidup. Akhirnya kita tidak kalau hipertensi, dokter bilang sakit apa? Kurang darah, tapi darah tinggi bisa ada. Lah dia yang menikmati uang, hidangan enak, hidangan anggur, dia tidak darah tinggi. Kita yang pikir darah tinggi. Karena itu firman bilang jangan. Ada di kelompok orang berhikmat untuk tidak mengutuki mereka. Karena burung nanti pikes tahu. Bisik-bisik sampai tempat tidur, tapi burung bicarita. Dan karena itu lebih baik diam. Ya, itu firman Tuhan. Yang terakhir, firman Tuhan pagi ini menolong kita untuk kembali dengan membawa pesan-pesan firman yang ajaib. Ada kata-kata hikmat, tapi juga dari ada pola hidup para pemimpin, para pembesar, bahkan orang-orang di sekitar mereka, rakyat, ya. Kita menggolongkan diri pada bagian ini. Mungkin kita pada tempat tertentu menempati tempat pemimpin, amin. Tapi pada tempat tertentu kita menempati kehidupan orang biasa.
Firman ini menolong kita, mengarahkan langkah kita untuk kembali pulang dalam hidup keluarga, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup dan tugas kerja kita setiap hari, di kantor, dimanapun kita berada, di lingkungan sekolah, di kampus. Pendidikan yang telah kita tempuh mengarahkan langkah kita untuk ada di tempat-tempat yang Tuhan berkati, terus menolong kita, membentuk kita untuk berhikmat, untuk berkarakter. Supaya dengan demikian Bapak Mama Saudara, kehidupan yang kita jalani ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Pengetahuan sudah kita miliki, hikmat Tuhan tambahkan, dan karakter Tuhan tumbuhkan dalam kehidupan dan pola belajar kehidupan kita dari waktu ke waktu. Bagi saya, belajar itu sepanjang hidup, long life education, ya, belajar sepanjang hidup. Apa saja yang Tuhan izinkan, itu proses pembelajaran, menolong kita untuk lebih dalam pengetahuan kita, menolong kita untuk membentuk iman kita, menolong kita untuk membentuk karakter hidup kita. Dan hanya orang-orang yang kuat di dalam 3 hal inilah yang bertahan dalam menempuh setiap cobaan hidup. Terima kasih Bapak Ishak, tadi lagu yang dinyanyikan, cobaan hidup terlampau besar, tapi kekuatan Tuhan menolong kita terus belajar sampai akhir hidup ini. Tuhan memberkati Bapak Mama Saudara dan saya. Amin.